sebuah ritual adat gitu kan yang Iya, namanya kawin lari. Mm-mm. Dan itu emang nggak apa-apa ya, beda banget sama di sini ya. Iya beda banget ya. Benar. Kadang Oke. ada anak mungkin ya masih anak-anak ya, anak SMP umur 14 tahun, mereka memang udah berkeluarga, hal-hal seperti itu sih. Pernikahan dini tuh sangat tinggi gitu ya. Oh, Tapi jadinya mungkin penikahnya muda gitu karena menikahnya muda, adat kawin lari ini. bener. Inspigo. Inspiration on the go. Oke Mbak Ayu, kalau misalnya Y-Step sendiri itu kan dia adanya di Lombok. Tadi Mbak Ayu cerita sama aku 2019 sempat di Toba ya? Di Toba Iya, dulu, sempet ya. 2020 terus dia gitu ke Lombok. Yang 2019 di Toba kenapa habis itu pindah ke Lombok Mbak di 2020? Iya sebenarnya sebelum di Lombok itu memang ada beberapa program yang kita jalanin, ada di Toba, ada di Banyuwangi juga, ada di beberapa tempat lah ya, ada di Bali juga. Tapi memang ini kembali lagi kenapa sih buat Y-Steps gitu kan? Kenapa buat Y-Steps gitu? Aku mencoba berkaca lagi gitu. Sebenarnya buat Y-Steps itu kan supaya kita punya program yang berkualitas, yang bisa terukur gitu, yang bisa sangat terukur dampaknya gitu. Nah kebetulan di 2020 pas pandemi itu banyak program yang fokusnya di Lombok gitu. Waktu itu kita dampingin 8 desa kalau nggak salah di Lombok. Nah saat di Lombok kebetulan selain programnya banyak di Lombok saat pandemi itu, di saat yang sama aku ngerasa juga kayak ya ini programnya udah 8 desa terus ya walaupun hanya setahun tapi aku ngerasa kayak kita harus fokus deh gitu karena kan mencoba bercermin lagi tuh di 2020 pandemi kan kita di lockdown jadi banyak bisa berefleksi Bener. diri gitu. Jadi aku mulai bertanya-tanya apa memang mungkin harus fokus di situ gitu ya di Lombok karena kebetulan aku ada darah NTB gitu ya. Oh gitu. Jadi banyak keluarga di Lombok jadi aku ngerasa kayak ya udahlah kembali lagi membangun daerah gitu kayaknya lebih relevan kalau di Lombok karena udah ya sebenarnya mungkin aku dari Sumbawa sih gitu jadi seberangnya tapi paling enggak masih satu provinsi gitu ya jadi pengen aja bisa berkontribusi lebih banyak syukur-syukur nanti kalau harus scaling up di di pulau sebelah dulu nih di Sumbawa gitu. Tapi mungkin itu alasannya. Selain itu juga belajar juga terkait saat di Lombok ini belajar tentang permasalahan-permasalahan sosial di sana gitu ya. Yang ya cukup menantang menurut aku gitu sebagai perempuan yang besar di kota dikasih kebebasan untuk memilih sama orang tua gitu kan kemudian juga punya pendidikan yang cukup tinggi ternyata perempuan-perempuan di sana nggak punya banyak pilihan gitu ya itu yang juga menggerakkan hati kami sih sebenarnya buat fokus di sana gitu bisa bekerja sama dengan perempuan-perempuan di wilayah Lombok gitu ya terutama juga mungkin mereka yang nggak punya banyak pilihan untuk bisa menghasilkan secara ekonomi gitu karena kan kalau jadi perempuan mungkin sulit untuk meninggalkan keluarganya dan lain-lain walaupun banyak juga TKW itu asalnya juga dari NTB kan gitu. Oh gitu. Jadi ya banyak permasalahan sosial yang berkaitan dengan perempuan, masalah kemiskinan juga ya. Mungkin hal-hal seperti itu gitu. Mungkin kalau pernah dengar nggak tentang kawin lari gitu di Lombok itu Belum ada pernah. istilah merarik namanya. Apa itu namanya? tuh merarik. Merarik. Itu kawin lari gitu. Sebenarnya kawin larinya berdasarkan sama-sama cinta sih gitu. Jadi yang pacaran nih terus yang lakinya menculik perempuannya kemudian mereka menikah gitu. Besoknya datang ke rumah orang tua perempuannya untuk minta dinikahi kira-kira gitu.
Nah itu yang membuat pernikahan dini itu cukup banyak di Lombok, yang mungkin bisa jadi ya menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang tinggi itu. Makanya harapannya dengan bisa fokus terutama di Lombok Tengah, paling enggak masyarakat atau anak-anak muda gitu ya, yang meskipun punya keluarga muda gitu, mereka bisa tetap bersama keluarganya di desa dan punya penghasilan dari kampungnya gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi banget. panjang ya. Nggak apa-apa, tapi dapet banget ceritanya tadi karena kan ternyata ada walaupun sebagian besar juga kan Muslim ya kalau di Lombok ya, tapi memang budaya ini tuh masih mereka lakukan gitu. Pastinya ada, setiap budaya ada sisi positif dan negatifnya ya. Mungkin ya itu negatifnya kita lihat, tapi mungkin sisi positifnya juga ya mereka sama-sama cinta dan mereka bisa menikah gitu ya. Tapi ya alangkah baiknya sih sebenarnya semua ini didukung dengan pendidikan yang cukup sebenarnya gitu ya. Kalau kita punya pendidikan yang cukup, biasanya punya wawasan untuk bisa memilih dan lain-lain, punya cita-cita dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar karena ngelihat sendiri sebagai orang NTB juga, terus gitu datang ke Lombok, lihat ternyata nih kalau mau berfokus ke yang paling challenging masalahnya adalah perempuan gitu ya di sana ya, terutama dengan ya tadi adanya ritual adat si kawin lari itu, tapi gimana supaya ritual ya namanya juga adat ya, kan mesti dihormati juga gitu. Tapi gimana caranya supaya impact dari ritual ini tuh bisa lebih sustainable lah ya buat si para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudinya ini yang melakukan gitu ya. Iya maksudnya kayak kalau dari saya pribadi itu nggak against atau pro, tapi paling tidak dengan bekal wawasan yang cukup mereka bisa punya pilihan untuk menjalankan hidup mereka. Walaupun harus menikah dini, paling nggak mereka punya source of income, itu kan penting ya. Kalau nggak gimana mereka hidup nantinya gitu, kan berkeluarga gitu. Karena berkeluarga itu kan bukan sesuatu yang mudah juga gitu, banyak pilihan-pilihan yang harus diputuskan gitu. Jadi ya sebenarnya selain perempuan, khususnya juga anak muda sih, karena yang laki-lakinya juga butuh pekerjaan gitu kan. Jadi memang fokusnya ke anak muda, khususnya perempuan gitu. I see. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan ada 4E program dari Wise Steps Foundation gitu. Sementara kalau dari para founders, dari Mbak Ayu sendiri tuh pingin impact yang lebih dalam. Nah kalau ukuran dari impact tersebut di Wise Steps Foundation apa aja sih Mbak? Apalagi kalau misalnya erat berhubungan dengan tadi ya, anak muda, kaum marginal, perempuan gitu. Apa matriks-matriksnya dari Wise Steps? Iya sebenarnya mereka punya wawasan dan juga percaya dan melakukan untuk bisa kita bersama-sama menjaga alam gitu ya, menjaga tradisi gitu, tradisi yang baik gitu ya, dan meninggalkan yang buruk mungkin gitu. Kemudian juga ya dari situ harapannya bisa punya income yang sambil menjaga alam dan lingkungan sosialnya gitu. Jadi mungkin itu kali ya matriks-matriksnya, kita tetap melihat bagaimana mereka di kehidupan sehari-hari bisa menjaga alam, karena masalah sampah ini juga masalah yang cukup mengkhawatirkan gitu kalau kita ngelihat Pulau Lombok juga gitu. Mungkin aku kalau ngelihat di ya beberapa desa di Bali gitu ya kayak bersih banget gitu, memang di Lombok ada beberapa desa yang mungkin masih banyak plastik yang tidak ya di mana-mana gitu ya. Mungkin nggak salah masyarakatnya juga, itu kita kembalikan juga kan ke industrinya gitu ya. Kan banyak industri sekarang memang menggunakannya plastik gitu, mau nggak mau, dan gerai-gerai toko-toko di mana-mana yang dengan mudahnya kita membeli produk-produk itu gitu. Jadi gitu sih.
Jadi ada alam tadi karena concern juga ya sama masalah sampah di Lombok. Terus di gitu ada masalah tadi ya ingin memberikan pendidikan yang lebih cukup lagi sama pemuda-pemudi Lombok gitu kan, ingin memberikan mereka income juga supaya lebih sustainable keluarganya gitu. Dicoba untuk dijadiin satu gitu tadi ya. Iya benar, sebenarnya ya mungkin dampaknya diukur dari yaitu dari sisi ekonomi pastinya juga gitu ya, dari sisi lingkungan juga, dari sisi sosial juga. Ya sebenarnya konsep sustainability in general sih gitu. Oke. Kalau misalnya ini nih, kan sekarang Wise Steps sudah umurnya berapa nih? 4 tahun ya? Hampir 5 tahun ya Mbak ya? Karena 2019 ya. Nah, biasanya kalau udah hampir 5 tahun tuh pasti udah mikirin scaling up gitu. Atau mungkin udah dilakukan scaling up-nya. Kalau Wise Steps sendiri gimana? Iya. Untuk scaling up-nya? Kita nggak scaling up kali, scaling down ya. Oh iya? Nggak scaling up ya Pak. Ya karena pengen dampak itu lebih benar-benar terukur gitu ya. Kalau ngomongin cita-cita besar gitu ya, kita ingin bisa ada di satu tempat yang bisa desanya, atau nggak usah desa lah, dusunnya yang kecil gitu. Dusunnya ini bisa sama-sama punya pemahaman tentang gimana kita bisa melestarikan lingkungan, kita bisa melestarikan budaya setempat agar bisa dinikmati sama ya anak cucu kita nantinya gitu. Tapi juga tetap menghasilkan gitu ya, menghasilkan sehingga mereka bisa hidup yang layak. Sesimpel itu, kita pengennya dari dusun dulu startingnya, kemudian kalau bisa desa, kemudian kecamatan, kemudian provinsi, kemudian Indonesia, who knows gitu. Yaitu pencapaian aja. Cuma kita mimpinya dari dusun aja dulu gitu. Jadi memang harapannya, dan juga yang kita percaya adalah gak setiap daerah itu sama kan gitu. Jadi kita bisa bilang ya nih pilot projectnya di sini, nanti kita adaptasi. Gak segampang itu juga sebenarnya adaptasi, karena setiap daerah punya tradisi yang beda, budaya yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau di Lombok Tengah tuh ada lale itu gelar bangsawan gitu. Untuk di sana itu mereka harus kita respect yang seperti itu. Ngomongnya mungkin dengan lale ini sedikit berbeda misalnya gitu kan. Hal-hal seperti ini kita harus pahamin gitu. Mungkin di daerah lain nggak ada nih, misalnya kayak di Mataramnya nggak ada kayak gitu mungkin ya. Jadi setiap daerah itu berbeda, jadi kita nggak bisa dengan mudahnya scaling up gitu menurut saya gitu. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan kalau harus scaling up, makanya kita dari yang kecil dulu fokus tapi kualitasnya terjaga, dampaknya bisa kita ukur dan bisa ya sesuai gitu. Inspigo, inspiration on the go.